pagi anak-anak. Wow, cukup semangat ya, cukup kuat. Berarti di pembelajaran pagi ini berarti cukup penuh persiapan dan penuh semangat. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa menurut ajaran dan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, kita mulai. Amin, berdoa selesai. Nah adik-adik, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang cerita. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar menemukan cerita berdasarkan teks bacaan yang berjudul Pentingnya Budaya Tegur Sapa yang ada di buku paket kita yang sudah tertera di depan adik-adik sekarang. Nah, pastinya kita sudah melihat ya, pastinya sebagian dari adik-adik pasti sudah membacanya. Nah, unsur cerita yang kita cari pada pembelajaran kali ini meliputi judul, tokoh, sifat tokoh, tempat, awal cerita dan akhir cerita, dan pesan moral. Nah, silahkan. Nah, kali ini Ibu memberikan waktu kepada adik-adik semua untuk membaca cerita yang berjudul Pentingnya Budaya Tegur Sapa. Nah, pentingnya dicermati cerita tersebut. Ibu berikan waktu, silahkan untuk membacanya satu orang mewakili dari kalian semua. Nah adik-adik, bagus sekali. Kita sudah mendengar salah satu dari teman kalian membaca cerita Pentingnya Budaya Tegur Sapa. Cerita ini bagus sekali ya, karena kita ketahui cerita ini banyak mengandung pesan moral yang perlu kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sekarang Ibu kasih pertanyaan, nanti adik-adik semua yang menjawabnya. Nah, kita kan sudah tadi membacanya dan mencermatinya atau memahaminya, sedikit atau banyaknya kita sudah memahami dari cerita dari Pentingnya Budaya Tegur Sapa. Nah, Ibu akan bertanya beberapa pertanyaan dan siswa-siswa atau adik-adik semua yang akan menjawabnya. Nah, pertanyaan yang pertama, apa judul dari cerita tersebut? Ya, bagus. Pentingnya Budaya Tegur Sapa. Itu adalah judul dari cerita tersebut. Nah, siapa sajakah tokoh yang terdapat dalam cerita Pentingnya Budaya Tegur Sapa? Ya, benar. Nenek Ijah dan Pak Tulus. Ya, itu adalah tokoh dalam cerita tersebut. Nah, bagaimanakah sifat tokoh dalam cerita tersebut? Nah, bagaimanakah sifat dari kedua tokoh dalam cerita tersebut? Ya, benar. Nenek Ijah itu sifatnya itu mandiri. Ya, seperti kita ketahui dalam cerita tersebut Nenek Ijah itu mandiri sekali. Nah, dan kedua Pak Tulus. Ya, Pak Tulus ini suka menolong. Ya. Nah, pertanyaan selanjutnya, tempat kejadian atau tempat yang ada dalam cerita tersebut. Ya, benar, Kampung Serehwangi. Ya, bagus ya, sangat mencermati. Nah, bagaimanakah awal cerita dari cerita Pentingnya Budaya Tegur Sapa tersebut? Kedekatan warga Serehwangi yang terbiasa saling tegur sapa. Nah, ini yang perlu kita pahami, bahwa tegur sapa itu sangat penting untuk kita semua, sangat membantu sosialisasi, sangat membantu kedekatan, keeratan. Nah, banyak di wilayah-wilayah tertentu yang walaupun masih ada ikatan keluarga, tetapi kalau saling berpapasan itu tidak saling menegur sapa. Karena apa? Karena tidak dibiasakan. Itu adalah kebiasaan untuk kita semua. Nah, pertanyaan selanjutnya, akhir dari cerita Pentingnya Budaya Tegur Sapa itu apa? Ya, benar. Budaya Tegur Sapa membangun kepedulian terhadap sesama. Ya, benar. Membangun kepedulian. Ketika kita menyapa seseorang, misalnya kita lewat, ada ibu-ibu di depan rumahnya, lagi apa ibu? Padahal kita sudah mengetahuinya, dia sedang duduk-duduk, tetapi kita sekedar menyapa agar dia mengerti bahwa kita peduli, seperti itu. Dan dia juga, misalnya kalau kita lewat sekali lagi mau kemana, nah jika kita sekali lagi
lewat atau berpapasan, kita pasti sudah mengerti. Misalnya ketemu di mana, pasti kita saling bertanya, ngapain kok ketemu di sini, ibu lagi ngapain di sini, seperti itu. Nah, itu adalah pentingnya tegur sapa, membangun keeratan dalam sesama, membangun kepedulian. Itu adalah pentingnya tegur sapa. Nah, yang terakhir yaitu pesan moral. Siapa yang tahu pesan moral dari cerita tersebut? Tidak ada yang tahu? Nah, pesan moral yang terdapat dalam cerita tersebut yaitu kita harus saling membantu dalam kesulitan. Nah, adik-adik semua, kenapa membantu dalam kesulitan? Nah, jika orang bertanya, ibu lagi ngapain? Misalnya jumpa di jalan, misalnya ibu nih di jalan, saya motor ibu lagi mogok. Nah, kalian adik-adik semua, ini saya salah satu dari adik-adik misalnya lewat. Nah, pastinya menegur ibu dong. Ibu lagi ngapain? Kenapa? Ya pas misalnya habis bensin, pastinya dibantu. Nah, kita di sini saling tolong menolong. Itu adalah pesan moral dari cerita tersebut. Nah, adik-adik, kita sudah mempelajari yaitu tegur sapa. Nah, tegur sapa yang dapat mengandung sebuah sifat positif yaitu kebersamaan, tolong-menolong, rasa peduli, dan persatuan. Nah, seperti yang terdapat dalam Pancasila kita yang terdapat dalam sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Nah, dalam menjalankan Persatuan Indonesia, kita dapat mengandalkan tegur sapa. Dengan hanya tegur sapa, kita dapat bersatu. Dengan cara seperti itu, kita juga dapat mengandalkan bukan hanya Persatuan Indonesia, melainkan dalam keluarga, pertemanan, persahabatan, masyarakat, dan lain sebagainya. Hanya mengandalkan tegur sapa. Nah, seperti contoh, ibu kasih contoh di misalnya seperti adik-adik. Adik-adik sebelumnya tidak mengenal satu sama lain, hanya sebagian saja yang sudah mengenal ya. Atau misalnya adik-adik ada yang tetanggaan, satu komplek, bahkan ada yang sekeluarga gitu. Nah, sebagian kan ada yang tidak kenal sama sekali. Nah, dengan cara bersatu, tegur sapa sih. Hanya cara dengan tegur sapa adik-adik dapat kenalan, bersatu. Nah, bersatu dalam mengerjakan situasi yang seperti misalnya mengerjakan tugasan kelas. Nah, itu adalah sebuah contoh yang dapat kita lakukan. Nah, dengan cara seperti itu adik-adik harus melakukan atau mengaplikasikan tegur sapa di dalam diri kita sendiri. Nah, jadi banyak anak dewasa di zaman sekarang yang sangat banyak yang tidak tahu melakukan tegur sapa, sombong, dikatakan sombong, tidak peduli, dan lain sebagainya. Nah, buat adik-adik sekarang, ketika kita sudah mempelajari apa pentingnya tegur sapa, nah mulai dari sekarang, mulai dari keluarga, mulai dari masyarakat, teman, sahabat, organisasi, dan lain sebagainya. Nah, nanti pulang sekolah mulailah menegur sapa, tapi kita harus tahu juga ya, menegur sapa itu batasannya seperti apa. Menegur juga harus sopan. Jangan nanti ada menegur seperti asal-asalan atau seperti suka-suka dan tidak sopan. Kita juga harus menegur. Apalagi kita ketahui orang tua, kita harus tahu bahwa menegur orang tua itu harus ada kesopanan. Bukan hanya kepada orang tua, kepada sesama, teman, sahabat, dan lain sebagainya. Kita harus membiasakan untuk menegur sapa dengan sopan. Nah, mungkin sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Semoga adik-adik dapat mengaplikasikan atau melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari dalam diri adik-adik. Nah, jika ada kesalahan kata, kalimat dalam pembelajaran ini, Ibu minta maaf. Nah, kita tutup dengan doa. Mari kita berdoa menurut ajaran agama dan kepercayaan kita masing-masing. Amin, berdoa selesai. Terima kasih untuk partisipasinya. Baiklah, sekian dari hasil pembelajaran hari ini. Jika ada kesalahan kata atau kalimat, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.